Timnas Indonesia U19 sukses menjadi juara Piala AFF U19 2024. Keberhasilan ini diraih usai menumbangkan Thailand U19 dengan skor 1-0 dalam laga final Senin malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U19 sudah unggul di menit ke-17 lewat sontekan jarak dekat Jens Raven. Thailand pun mencoba mencari gol balasan, namun Timnas Indonesia sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga babak kedua berakhir, sekaligus memastikan gelar juara di kandang sendiri. Bagi Timnas Indonesia U19, ini adalah keberhasilan kali kedua mereka menjuarai ajang Piala AFF U19 yang kebetulan juga dilatih Indra Shafri. Manajer Fenerbahce Jose Mourinho dikabarkan telah menetapkan pemain Manchester City Mateo Kovacic sebagai gelandang yang ingin ia datangkan di musim panas ini. Dilansir dari The Sun, The Special One sangat ingin merekrut Mateo Kovacic dan telah meminta Dewan Klub melakukan segala cara untuk mendapatkan tanda tangannya. Mourinho juga sebelumnya dihubungkan dengan kabar ketertarikan pada Pierre-Emile Højbjerg yang telah menyelesaikan masa pinjamannya ke Marseille dari Tottenham. Namun Mourinho tampaknya telah mengidentifikasi Kovacic sebagai target utama di lini tengah. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan kabar positif terkait proses pemulihan dari Victor Lindelof. Ia menyatakan bahwa bek berpaspor Swedia itu telah sepenuhnya sembuh dari cedera hamstringnya. Pulihnya Lindelof dari cedera panjangnya tentu saja merupakan kabar positif bagi Manchester United. Terlebih, ten Hag baru saja kehilangan pemain anyarnya, Leny Yoro, yang terindikasi alami masalah cedera saat hadapi Bayern Munchen. Meski demikian, masa depan Lindelof di Old Trafford belum sepenuhnya terjamin, lantaran ada rumor bahwa ten Hag bisa melepasnya pada jendela transfer musim panas ini. Paris Saint-Germain telah membekukan pembicaraan untuk mendapatkan Victor Osimhen. Situasi ini memungkinkan Arsenal kembali berbicara dengan Napoli. PSG semula sangat tertarik untuk mendatangkan striker asal Nigeria tersebut, tetapi klub kaya raya Prancis itu menilai harga 130 juta euro yang diminta Napoli terlalu tinggi. Sebelumnya PSG mengajukan tawaran sekitar 90 juta euro, namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis. Kini Corriere dello Sport melaporkan bahwa Arsenal telah melakukan kontak dengan Napoli untuk membuka babak baru pembicaraan transfer Osimhen. Atletico Madrid dilaporkan segera merampungkan transfer David Hanko dari Feyenoord. Peresmian sang pemain disebut akan datang pada pekan ini guna memperkokoh barisan pertahanan Los Rojiblancos. Namun, The Telegraph menyanggah kabar jika Feyenoord sudah menerima tawaran 30 juta euro dari Atleti untuk pilarnya. Mereka mengklaim negosiasi masih berjalan dan Feyenoord menginginkan biaya lebih besar dari 30 juta euro untuk bek asal Slovakia itu. Kehadiran Hanko memang diperlukan guna menggantikan peran Mario Hermoso yang hengkang pasca kontraknya berakhir. Raksasa Premier League Arsenal akhirnya resmi merekrut bek Riccardo Calafiori dari klub Serie A Bologna. Dalam pengumuman resmi mereka, Arsenal menyatakan bahwa Calafiori mendapat kontrak berdurasi panjang. Media-media mengklaim bahwa durasi yang dimaksud adalah 5 tahun. Menurut kabar yang beredar, Arsenal harus merogoh kocek di kisaran 40 juta pound sterling untuk mendatangkan Calafiori dari Bologna. Jumlah ini belum ditambah biaya tambahan lainnya. Bersama Arsenal, Calafiori nantinya bakal mengenakan nomor punggung 33. Klub Premier League Manchester United dilaporkan akan kehilangan satu gelandang lagi di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan akan menjual Christian Eriksen di bursa transfer kali ini. Dilansir Call Offside, United saat ini sedang berbicara dengan dua klub yang dikabarkan berminat pada Eriksen. Mereka adalah Ajax Amsterdam dan Anderlecht. Kedua klub ini dikabarkan sangat serius ingin memboyong Eriksen di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, MU siap berpisah dengan Eriksen dengan bayaran yang cukup murah. Ini disebabkan sang gelandang sudah tak muda lagi dan kontraknya akan habis di tahun 2025 mendatang. Piala AFF U19 2024 sudah resmi berakhir pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Garuda Nusantara berhasil menjadi juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final. Jens Raven menjadi pencetak gol tunggal di laga puncak. Gol itu menjadi gol keempatnya di turnamen ini. Ia menjadi top skor untuk Timnas Indonesia U19, namun penghargaan pencetak gol terbanyak diberikan kepada Jack Najdovski asal Australia. Najdovski mencetak 5 gol di sepanjang turnamen ini. Namun demikian, kapten Australia itu tidak begitu senang dengan penghargaan top skor ini, sebab dirinya tidak bisa membawa Australia menjadi juara, sesuatu yang bisa dilakukan oleh Jens Raven yang golnya membawa Timnas Indonesia U19 meraih trofi.
Atletico Madrid akhirnya telah mencapai persetujuan dengan Real Sociedad untuk mendatangkan bek tengah Robin Lenormand. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh kedua klub. Hanya saja baik Atleti maupun Sociedad sama-sama tidak mencantumkan berapa nilai transfer untuk bek tengah timnas Spanyol tersebut. Meski begitu, media Spanyol melaporkan bahwa Atleti sepakat untuk menggelontorkan dana sekitar 30 juta euro ditambah dengan bonus. Sedangkan durasi kontrak Lenormand di Metropolitano masih belum diungkapkan ke publik. Klub Premier League Manchester United berpotensi tidak diperkuat oleh Antony di musim depan. Sang winger dilaporkan kini masuk dalam radar Besiktas. Dilansir The Sun, Besiktas baru-baru ini menjalin kontak dengan Manchester United terkait transfer Antony. Pihak Besiktas mengutarakan bahwa mereka serius ingin memboyong sang winger. Menurut laporan tersebut, Antony sendiri enggan untuk pergi dari Manchester United di musim panas ini. Sang winger merasa bahwa ia masih layak untuk membela MU. Antony meyakini bahwa ia punya segala yang dibutuhkan untuk memperkuat setan merah. Barcelona dilaporkan bisa saja melepas Ilkay Gundogan di bursa musim panas ini. Pasalnya, ada tim asal Arab Saudi dan Qatar yang tertarik membawa pemain asal Jerman itu untuk mentas di Timur Tengah dalam waktu dekat. Barcelona sendiri membutuhkan penjualan besar guna mengamankan sepasang transfer dengan valuasi di atas 100 juta euro. Mereka tengah membidik Dani Olmo dan Nico Williams guna memperkuat lini serang mereka. Kabar terbaru dari Diario Sport menyebut jika ada dua tim asal Timur Tengah yang tertarik, yakni Al Sadd dan satu tim dari Liga Pro Saudi. Keduanya siap mengamankan jasa Gundogan di musim panas ini. RB Leipzig selangkah lagi akan menyelesaikan transfer Xavi Simons ke Red Bull Arena jelang memasuki musim kompetisi 2024-2025. Meski menerima tawaran dari Bayern Munich, Xavi Simons lebih memilih kembali ke Leipzig. Saat ini De Rottenbulen dan Paris Saint-Germain telah mendiskusikan detail akhir terkait kontrak sang pemain muda. Fabrizio Romano memberitakan bahwa Simons sudah menyepakati kontrak peminjaman bersama Leipzig selama 1 musim. Romano menyebut bahwa perampungan kesepakatan transfer itu akan terwujud dalam pekan ini. Ada kabar baru seputar saga transfer Matic De Ligt. Sang bek dilaporkan masih menunggu Manchester United untuk menebusnya dari Bayern Munchen. Fabrizio Romano melaporkan bahwa De Ligt telah menginformasikan pihak United bahwa ia masih memendam asa untuk bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini sedang mencari tambahan dana untuk transfer De Ligt. Mereka dikabarkan sedang berupaya untuk menjual beberapa pemainnya. Sementara Bayern Munchen sendiri dilaporkan menginginkan paket tawaran senilai 50 juta euro untuk jasa De Ligt di musim panas ini. Arsenal dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain muda Boca Juniors Ezequiel Fernandez. Namun mereka harus menghadapi persaingan dari sesama klub Premier League Brighton. Menurut laporan ESPN, Arsenal tertarik untuk mendapatkan jasa Fernandes menjelang musim baru. Diperkirakan bahwa pemain berusia 22 tahun itu tidak akan tampil untuk raksasa Argentina tersebut setelah kembali dari tugas internasional di Olimpiade Paris. Meskipun The Gunners belum membuat pendekatan formal untuk sang pemain, diyakini bahwa pasukan Mikel Arteta ingin menyelesaikan kesepakatan sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Klub Premier League Manchester United tampaknya tidak akan bermarkas di Old Trafford dalam beberapa tahun ke depan. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan merealisasikan pembangunan stadion baru dalam waktu dekat ini. The Telegraph melaporkan bahwa manajemen MU berencana mewujudkan rencana pembangunan stadion baru untuk Setan Merah. Menurut laporan tersebut, stadion baru itu nantinya akan berada tidak jauh dari lokasi Old Trafford saat ini. Mereka merencanakan pembangunan stadion dengan kapasitas 100.000 penonton, di mana stadion ini akan menjadi yang terbesar di Inggris.